كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم serta Bapak Lurah Pasar Minggu yang mewakilinya serta jajarannya, serta jamaah masjid sekitar Pasar Minggu, pengurus masjidnya yang perlu juga saya ucapkan terima kasih kepada yang kami banggakan, seluruh panitia pelaksana acara. Kami mintakan juga ungkapan dari orang-orang tua kita, orang-orang sampai acara yang terlaksana. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar. Nah, yang kedua saya sampaikan, pasar kita mungkin punya niat boleh lupa dibangun. Sampai saya ini alhamdulillah belum dibangun juga. Saya minta nanti ketua koperasi dengan seperangkatnya maupun para pedagang, yuk dulu direncanakan nanti ada lebih baik orang-orang di satu kota saya ajak baca tasbih sampai teriak-teriak Pak, sampai ada yang gak sadar seorang nenek gigi palsunya lepas. Ibu, pesan saya singkat, jangan jadi wong kilo. Saya lahir di Palembang tapi saya keturunan Padang. Ada orang Padang mencari-cari perbedaan.
tapi coba gali nilai persamaan. Karena maaf, kalau yang dibesar-besarkan perbedaan, tidak akan pernah terwujud yang namanya persatuan sampai hari kiamat nanti. Betul? Ibu tahu ini namanya gedung. Kenapa dikasih nama gedung? Padahal dia terdiri dari unsur yang berbeda-beda. Ada semen. Betul? Saya tahu yang hadir di sini dari Palembang, Padang, Medan, Jawa, macam-macam sukunya. Jangan lihat perbedaan, gali persamaan. Karena maaf, sebenarnya perbedaan itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Betul? Ibu, Ibu, kalau Allah ciptakan dunia ini semua sama, nggak nikmat, percaya nggak? Kalau dunia ini yang Allah ciptakan semuanya laki-laki, nggak ada perempuan, emang mau kawin sama siapa? Kalau yang diciptakan semua perempuan, nggak ada laki-lakinya, itu karena unsur pertemuan unsur yang berbeda-beda. Ada suami, ada istri, lahir kita. Betul? Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 sekali lagi. Allah, Allah, Allah. Tidak sempurna kalau lisan ini hanya menyebut malaikatnya bersalawat untuknya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ibu, Ibu, Allah tidak akan pernah lengkap kalau kita hanya memuji Allah, tapi kita belum memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Makhluk tapi Khaliquna, Tuhan kita yang kita puja, memuji Nabi kita. Mana bukti pujian Allah untuk Nabi? Mau tahu? Mau tahu ayatnya? Ya kompak dong, mau tahu? Kasih tahu enggak ya? Mau tahu? Simak ayat yang satu ini. Betapa hebat Nabi Muhammad, Allah saja memujinya. Allah memujinya. Simak ayatnya. Allah saja memujinya. Hebat Nabi Muhammad. Tuhan memuji. Mau dengerin ayat? Hebat. Jadi maaf, kebangetan banget ya kalau ada orang yang sudah gak pantas dipuji, apalagi dipuja, sudah tidak mau memuji Nabi. Orang Tuhan saja memujinya. Mana buktinya? Simak ayat yang satu ini. Saya suka kisah ngerjain ibu-ibu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang akan diajak nyebut Allah, Mas. Allah yang kenceng. Masa anak-anak orang-orang di luar sana kalau dangdutan bisa jikrap-jikrap, istri-teriak. Oh, masa untuk Tuhan kita nggak bisa, betul nggak? Innaka Muhammad berada pada level akhlak yang tertinggi. Yang memuji Nabi siapa? Tuhan. Yang dipuji siapa? Nabi kita. Maka gak salah kalau kita berlomba-lomba memujinya, karena Allah saja. Ya
para lawannya. Di antara doa Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah buat mereka ya Allah, karena mereka nggak tahu kebenaran. Betul? Makanya saya ganti istilah gaul ini cepat-cepat dengan istilah yang islami. Masalah buat lo, saya ganti jadi musola. Betul nggak? Makanya saya melatih diri saya untuk yang pertama kali dan seterusnya. Kita yang hadir saat ini, para ustaz, para ustazah, semoga Allah panjangkan umurnya. Camat dan Pak Lurah, beliau ini hadir pengajian, itu mungkin pahalanya cuma 1 bang. Tapi kalau orang-orang seperti abang di sela-sela kesibukan yang masih sempat duduk di tempat begini, double pahalanya. Karena al-ujur bigatri ta'ab, pahala itu makin besar dari Allah ketika rintangan dan hambatannya pun semakin dahsyat. Betul kan? Kalau saya mah biasa, tapi kalau orang-orang sibuk seperti beliau itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mereka biasa di luar. Ngobrol di mana-mana, alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya perdagangan, alhamdulillah. Apa ada keberkahan di balik keuntungan itu? Karena buat apa punya untung banyak kalau nggak ada barokahnya? Barokah, buat apa umur panjang? Yang benar ini makin tua harusnya makin jadi. Makin dari apa? Makin dari dekat dengan Allah, makin dari akrab dengan Rasulullah, makin dari bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu orang yang disabdakan Nabi, khairun nas man qala qawluhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Nabi siapa? Orang yang umurnya bertambah. Tahun boleh berganti, hari boleh berlalu, tapi amalnya makin tua makin baik, akhlaknya makin mantap. Itulah orang yang makin tua makin jadi. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa contoh di hadapan saya. Ada beberapa contoh. Assalamualaikum Umi. Umur berapa? 17. Ubahnya mana-mana. Ini kan namanya kita mau apa? Ada sesuatu. Betul? Oh, yang makin tua itu makin tahu diri, makin sedia payung sebelum bicara. Jangan sudah hujan baru sibuk dari pinjaman payung. Betul? Ini sudah kakek-kakek udah tua bangka. Ini masih layang-layang. Ini namanya yang makin tua makin jadi setia. Mudah-mudahan kita tidak didoakan orang-orang seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Ya, yang paling penting itu kunci segala-galanya adalah barokah. Saya pernah ketemu orang kaya. Saya pernah ketemu orang kaya di Kalimantan. Ibu saking kayanya, tahu nggak Ustaz Al-Habsyi? Iya Pak. Semua orang anggap saya mungkin bahas. Terus 30 menit sudah berlalu tambah terasa. Masih mau terus? Yang kompak terus? Emang cerita mudanya saja akhlaknya gak karuan. Pertanyaannya, pemuda sekarang ibu pemimpin di masa yang akan datang. Kalau mau tahu pemimpin Indonesia ke depan seperti apa sifat dan akhlaknya, lihat akhlak anak muda sekarang. Kalau anak muda udah gak jelas akhlaknya, buat begitu, betul gak? Daripada meluk-meluk batu nisan di luar, kenapa gak meluk ibu kita? Silaturahim. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Subhanallah. Kalau mau haji beneran mahal. Kalau
Kalau mau murah nunggunya lama. Kemarin saya dari Medan itu haji reguler ya, nggak tahu kalau Haji Muhyiddin itu haji 2 kali kan Mas. Suka. Saya protes, maaf adik-adik saya, maaf, boleh nanya kenapa kalian menghormati saya sedahsyat ini? Mereka menjawab, kami ingin masuk surga. Saya pun berkata, hello, saya aja belum tentu. Maaf, pernah kalian cium tangan ayah kalian pulang balik seperti mencium tangan saya? Mereka bilang nggak pernah. Hebat ya, tangan orang dicium-cium, tangan ayah nggak pernah digituin. Sama orang minta doa, sama ayahmu nggak pernah. Itu sama saja mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Pernah kamu nyium meluk ibumu? Nggak pernah. Oh hebat, orang lain kamu peluk-peluk ya, ibumu nggak pernah. Padahal kamu tahu nggak, ibumu itu dari kecil kamu dipeluk dalam dekapannya. Kamu sadar nggak, ibumu ini bangun tidur boro-boro dia makan, kamu dulu yang mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah menelantarkan ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau sampai saat ini kita belum bisa membahagiakan mereka dengan akhlak kita ini. Istighfar kalau kita pernah memukul belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melompat-melompat. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Belum kompak. Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melompat-melompat. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ibu diharapkan mencium bau surganya Allah. Kalau mencium baunya saja diharapkan, apakah mungkin kan bisa menjadi penghuninya? Saudara, dari hatimu yang paling dalam, bayangkan jihadnya 9 bulan, dia mengandung kita dalam kandungannya. Bahkan detik-detik ketika dia akan melahirkan kita, ibu relakan napasnya terhenti, matanya tertutup, asalkan 1 detik saja dia diizinkan Allah mendengar tangisan bayi yang keluar dari rahimnya. Tidak sedikit ibu siap mati demi kita, tapi sedikit sekali kita akan siap mati demi ibu kita. Saudaraku, bayangkan wajah ibumu, tenang dosa apa yang pernah kau perbuat. Setiap kali ibu selalu lembut berkata kepada kita, tapi terkadang kita sering membentak-bentaknya. Istighfar kalau kita istighfar kepada Allah. Ibu, maafkan kami ibu yang belum bisa membayar setiap titik. Ketahuilah seseorang itu akan sadar betapa bernilai ayat ibunya. Nanti ketika mereka meninggalkan kita untuk waktu yang selama-lamanya, baru tahu nilai dan harganya. Mungkin di masa kecil ayah ibu sering memandikan kita, siapa yang mengira besok kita yang memandikan jenazah ayah ibu kita. Di masa kecil ayah ibu sering menggendong kita, siapa yang mengira mungkin besok kita yang membopong jenazah ayah ibu kita. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbana. Yang sudah tiada ampuni semua dosa-dosanya, balaslah setiap jihadnya dengan amalan yang indah, jadikan mereka menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Rabbir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Engkau yang Maha Mulia, muliakan mereka ya Allah. Subhanallah walhamdulillah.
walhamdulillah. Kami memohon kepada Allah dengan kebesaran hati dan hati kau pisahkan kami dari surga kami ya Allah. Dengan kau cabut nyawa mereka sebelum kami berhasil mendapatkan ridho dari lisan mereka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menjadikan anak-anak kami lebih baik dari kami. Jika mereka bisa menjadi investasi kami di dunia dan penyelamat kami di akhirat nanti. Kepada siapa kami memohon melainkan kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, tolong diingat, jangan bermimpi, jangan berkira kalau mulai detik ini kita belum pandai berbuat kebaikan untuk ayah ibu kita. Yang kedua, jangan sombong dengan keberhasilan apapun yang sudah kita raih. Demi Allah, itu bukan karena kepintaran kita, itu mungkin tidak lain karena berkah doa ayah ibu di belakang kita. Berapa banyak orang tua yang menanam benih anak-anaknya yang enak-enak menuai hasilnya. Berapa banyak anak sekarang bisa makan buah durian padahal bukan dia yang menanamnya. Maka ketika kebaikan apapun yang mampir pada diri kita, bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa doakan ayah ibu kita, biar apa yang kita dapatkan semakin berkah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nanti tanggal 22 tepat di hari Ibu, jangan lupa nonton TV One Damai Indonesia ya. Nanti saya tampil akbar live di sana. Sebenarnya saya sengaja sudah lama nggak mau ceramah lagi di TV One, tapi ini karena berhubungan hari Ibu dan sudah dapat ridho ibu saya harus turun lagi. Sudah hampir berapa tahun saya ngambek dengan TV One. Diundang Damai Indonesia saya nggak pernah mau, karena maaf, Damai kemarin TV One sempat mencuri ide acara saya. Saya bikin acara payah-payah, judulnya Jejak Sang Khalifah, syuting Mekah, Madinah, Jeddah. Sampai saya ketangkep di Madinah karena bawa kamera. Sudah deal dengan TV One, udah deal, rapat di rumah saya. Tiba-tiba dengan sepihak tanpa izin dan kalam lain salah tampil acara saya mirip diganti judul jadi Jejak Islam. Awalnya itu acara saya Jejak Sang Khalifah, akhirnya manajemen memberikan. Ternyata sekarang alhamdulillah mereka sudah minta maaf dan mengakui. Kalau orang minta maaf, yang paling penting itu kan dia harus mengakui kesalahannya, betul kan? Pak, Bu, kalau di Indonesia ini maaf, sering terjadi pencurian ide kreatif. Kalau di negara luar itu ide orang itu dibayar mahal, penghormatan dan penghargaan. Maaf, ide itu nggak sembarangan, betul kan? Betul. Baik, nanti rapat TV One. Baik, saya kasih buku. Saya hadiahkan satu buku buat yang bisa jawab pertanyaan saya. Kalau ada yang berminat untuk buku ini buat oleh-oleh anaknya, ada di sana.
ya, bukunya sangat terbatas, yang beli saya kasih tanda tangan, cocok sekali buat bacaan anak-anaknya. Baik, pertanyaannya gampang, yang tahu dapat hadiah. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Mau ditanya dulu? Pertanyaannya gampang, tidak lari dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalau mendengar pasti bisa. Ada di buku saya, makanya beli ya. Baik, pertanyaannya siapa yang tahu? ASDR, singkatan dari apa? Nanti filmnya judulnya itu Pak. ASDR, singkatan dari apa? Yang paling semangat. Kalau sebelah sana, lihat ada kamera tersembunyi. Kalau abang betul dapat hadiah, kalau abang nggak bisa jawab, kalau kebutuhan berarti kalau bingung, giliran yang baik tidak berani boleh untuk yang baik dan benar seperti abang kita yang seperti ini. Contoh. Kalau dia Assalamualaikum abang. Dia mana namamu? Ya. Kamu kelas berapa? Dari mana? Awalnya saya dari Kamu nggak lihat dari tadi? Baik, boleh tahu nggak nanti kalau ke depan cita-cita abang pengen jadi apa? Biar kita semua doakan. Nanti kalau Ustaz menjawab, Subhanallah. Nanti kalau Ustaz menjawab, masinis. Luar biasa. Tangki tabung. Kita doakan yang jadi korban kemarin, mudah-mudahan diampuni Allah segala dosanya. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan, amin ya Rabbal. Baik, abang dari masinis mudah-mudahan, insya Allah. Ya, baik, abang pertanyaannya ASDR singkatan dari apa? ada surga di rumahku. Surga kita dekat, dia adalah ayah dan ibu, betul? Lebih dekat ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Yang kencang bilang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu nangis dong. Saya tanya, kenapa Dino nangis? Dia menjawab, kacau, surga saya rusak. Saya bingung dong kok rusak. Kemarin ibu saya kakinya tidak kulit durian. Bukan itu maksudnya. Aduh, luar biasa dapat hadiah. Buku plus tanda tangan dari saya. Nyesel kamu. Ada pena? Ada. Biar saya kasih tanda tangan buat abang. Abang dapat buku plus tanda tangan. Tapi baca salawat apa nggak? Coba. Salawatullah. Coba kita dengerin. Ya. Kita dengerin abang salawat. Salawat. Dari hati saya. Seorang rumah. Luar biasa, abang dapat buku plus tanda tangan langsung dari saya. Hargaikan saya, jangan baik. Baik, ini dulu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kebodohan milik saya, kekurangan ada di saya, kelancangan semua hanya ada pada diri saya. Saya miskin ilmu, miskin amal, orang bodoh, banyak dosa. Doakan saya biar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi salam untuk semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kiri dan hijau. Tolong kepada jemaah mundur karena kita
Pak, sekarang kalau sudah hujan sedikit kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Rasulullah. kalau mah nggak perlu olahraga lagi. Udah, tinggal jalan kaki aja. Oke, gimana? Nggak kerasa? Pak Kopas. Pak. Oh ya. Oh, Makro suruh putih. Makro kalau ulunya 70 apa berapa dulu? 13. Oh, 13 dulu. Ada yang oke nasi kami dulu. Masih banyak. Iya. Masih ada hubungan dengan saya lagi. Tetangga dekat. Boleh. Tapi kalau kan itulah ada hadisnya, tuntutlah ilmu dari lahir tapi kuliahlah. Pak Poltek mau dipotong juga kan?